Raja Salman sudah 90 tahun, kira-kira berapa lagi usianya? Kalau Raja Salman yang menjadi ukurannya, berarti Imam Mahdi sudah ada, karena beliau nanti dibaiat di usia 40 tahun. Jadi kemungkinan besar beliau akan memimpin. Sudah ada Imam Mahdi. Baik, betulkah Imam Mahdi sudah ada? Ini Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, Raja pertama Saudi Arabia. Beliaulah yang mempersatukan 13 kerajaan di sekitar Mekah dan Madinah, termasuk Mekah dan Madinah. Nomor 4 Madinah, nomor 11 Mekah, dipersatukan dalam satu kerajaan besar yang bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mendirikan kerajaan Saudi Arabia ini pada tanggal 23 September 1932. Dan ini adalah silsilah raja-raja Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud punya anak banyak. Nah, ini ada anak dua yang harusnya masih hidup kedua-duanya. Yang pertama Salman bin Abdul Aziz, dan adik bungsunya Mukrim bin Abdul Aziz. Kalau beliau masih hidup, berarti raja ada tersisa satu lagi, Mukrim bin Abdul Aziz. Qadarullah, beliau meninggal ketika helikopter yang beliau tumpangi ada yang menembak. Ini bulan Mei 2015. Pesawat helikopternya ada yang menembak sehingga beliau jatuh helikopternya dan meledak. Otomatis raja terakhir adalah Raja Salman. Jadi beliau sekarang ini raja terakhir. Sesudah beliau putra mahkota yang kemudian menjadi raja. Beda antara raja dengan putra mahkota. Kalau putra mahkota itu cucu, kalau raja itu anak. Anak dari pendiri pertama, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Sauban An-Nawqad, bahwa Sauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattatiru 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Dan jadi nanti Masjidil Haram akan menjadi tempat terjadinya pertumpahan darah. 3 laki-laki ini akan berebut kekuasaan setelah rajanya meninggal, ayah mereka meninggal, raja mereka meninggal. Ya, ada kemungkinan mataf tempat kita tawaf akan banjir darah. Karena Rasulullah sebutkan "Inda kanzikum", di sisi kanzun kalian, maksudnya Ka'bah. Artinya di mataf tuh, di Masjidil Haram. Salah satu 3 laki-laki, kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra khalifah, maksudnya anak raja, putra mahkota, pangeran. Dulu ada 3 pangeran. Yang pertama Mukrim bin Abdul Aziz. Bulan April, 29 April 2015, helikopter yang ditumpanginya jatuh, beliau meninggal. Yang kedua, 3 Muhammad bin Naif sama Muhammad bin Salman. 2017 beliau meninggal dunia, maka 3 yang tersisa Muhammad bin Salman. Kita tidak tahu apa sebab meninggal Muhammad bin Naif. Yang jelas sudah lama saya mengamati beliau tidak muncul, padahal beliau menjadi putra mahkota atau menjadi Perdana Menteri sejak Raja Fahad memimpin Saudi Arabia. Raja Fahad digantikan raja adiknya, Raja Abdullah digantikan Raja Salman sekarang. Nah, berarti tinggal Muhammad bin Salman sekarang menjadi Perdana Menteri. Katanya 3 orang, Ustaz. Sekarang tinggal 1. Ternyata muncul lagi 2 yang baru. Al-Walid bin Talal. Nah, ini Al-Walid bin Talal. Ini istrinya. Istrinya berhijab tidak? Itu istrinya. Dan yang ketiga, Khalid bin Farhan. Ini Khalid bin Farhan. Oh, sekarang ada 3 lagi. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan Khalid bin Farhan. 3. Apakah 3 orang laki-laki ini yang Rasul maksudkan? Wallahu a'lam bishawab. Dan raja terakhir sekarang Raja Salman. Raja Salman sudah 90 tahun. Kira-kira berapa lagi usianya? Kalau Raja Salman yang menjadi ukurannya, berarti Imam Mahdi sudah ada, karena beliau nanti dibaiat di usia 40 tahun. Jadi kemungkinan besar beliau akan memimpin. Sudah ada Imam Mahdi. Baik, betulkah Imam Mahdi sudah ada? Jadi orang yang mengenal ciri-ciri Imam Mahdi itu orang Indonesia, dan dia bersahabat dengan orang keturunan Rasulullah yang ciri-cirinya persis betul. Dan dia tidak mau disebut Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, itu KW itu. Karena ciri yang ori itu nggak ngaku, bahkan dia tidak mau dibayar.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, justru beliau menolak. Tidak, lastu mahdiyan ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi, saya hanya satu dari orang-orang Ansar saja, orang Madinah. Maka beliau lari ke Mekah, ke Madinah. Dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, balik lagi ke Mekah. Ya tahawal min Makkah dan Madinah salasa marat. Dia bolak pergi Makkah Madinah 3 kali, kata Rasulullah. Ketiga kalinya setelah berada di Mekah, orang mau berbaiat, dia mau lari, ditahan oleh malaikat Jibril di tengah malam. Diislahlah oleh malaikat Jibril, dibuang sifat ragunya, ditanamkan sifat yakinnya, diberikan ilham untuk memimpin dunia. Allah bukakan dia untuk mudah memahami peta geopolitik dunia. Menjelang salat subuh beliau keluar untuk dibaiat di antara Multazam dengan makom Nabi Ibrahim, pintu Ka'bah dan makom Nabi Ibrahim. Berapa jumlah mereka yang berbaiat? 313 sampai 315 orang. Sejumlah pasukan badarnya Rasulullah SAW. Setelah itu maka beliau kemudian memimpin, diperangi. Berita pembaiatan itu terdengar sampai ke putra mahkota tadi. Nah, dalam sebuah hadis saya temukan, yakhruju al-mahdi fi akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalzal. Umat Imam Mahdi akan keluar, Al-Mahdi akan keluar di fase terakhir umatku, ketika banyak perang dan juga banyak perselisihan serta banyak bencana alam, gempa bumi. Itu ciri Imam Mahdi akan keluar. Wa huwa ya'ishu fi nas ya'umul araba, yamlikul araba. Beliau akan memimpin Arab nanti. Jadi Arab nanti ada dalam kepemimpinan Imam Mahdi, dan beliau akan memimpin 7 sampai 8, yakni hajajan, 7 sampai 8 kali musim haji. Nah, paling tidak di musim haji beliau dibayar, paling tidak. Ya, paling tidak. Jadi kita tunggu musim haji tahun ini. Karena 100 tahun genap itu 2024. Kita tunggu musim haji ini. Berarti sebelum nanti pengumuman pemilu, Imam Mahdi mudah-mudahan ketahuan duluan. Nah, kemudian beliau akan dikejar oleh satu pasukan dari mana? Dari Syam, dari Budi Syuriah, yaitu utusan kaum Persia. Maka betul kata Rasulullah, setelah memerangi Raja Arab, nanti akan memerangi Persia. Setelah Jazirah Arab dikuasai, Iran akan diperangi. Kenapa? Di Iran inilah terdapat pasukan Dajjal. 70.000 pasukan Dajjal berada di Isfahan, Iran. Kalian akan memerangi Persia. Setelah itu kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, luar biasa. Terus sebelum menyebut Persia, Bani Kilab, saking banyaknya harta rampasan yang didapatkan. Baru setelah itu perang melawan Romawi. Nah, ciri-ciri umat Islam akan berperang dengan Romawi. Ada hadis yang menarik Bapak Ibu, dan ini pernah ditanyakan kepada saya ketika Rusia berperang dengan Ukraina. Saya tersenyum mendengar pertanyaan orang tadi. Ya, pertanyaan saya, beliau nanya kepada saya, Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis, dan di hadis itu disebutkan bahwa orang Islam akan bersekutu dengan Romawi, lalu berperang melawan musuh bersama-sama. Dan sekarang Chechnya bergabung dengan Rusia berperang melawan Ukraina. Apa ini yang Rasul maksudkan? Saya tersenyum menjawabnya, dan saya katakan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu dengan apa yang akan terjadi. Saya buka kitabnya, kitab Sunan Ibnu Majah, jilid keempat, halaman 200 sekian lah. Lupa lagi saya jilidnya jilid 4 ya. Di dalam kitab tadi Sunan Ibnu Majah ada hadisnya. Innakum satuslihuna Rum sulhadaminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi, membuat perjanjian yang aman dalam keadaan aman. Summa tazuna antum warum aduwan min waraihim. Subhanallah. Kemudian kalian dan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka, bukan di belakang kalian kalimatnya, tapi di belakang mereka, di belakang Romawi.
fatuslamuna wa tunsaluna wa tugnamun. Kalian menang melawan musuh Romawi, dan kalian mendapatkan kemenangan bilang-bilang dan juga selamat sejahtera, dan kalian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Falamat tasafu ditunul, tatkala kalian sampai di padang rumput yang indah, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari ahli Nasrani sambil membawa golabas salib, salib menang. Marah orang Islam. Seorang laki-laki muslim mendorongnya, oh aku juga ikut perang, aku yang menang. Didorong tuh orang Nasrani, orang dari masuk ke jalan mati. Orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Berkhianatlah Romawi, berkhianat. Mereka berkumpul di atas merebut Turki. Turki hancur nanti. Kemungkinan Turki hancur. Nah, oleh Romawi yang berhasil menguasai Turki berjumlah 80 bendera. Hum yastarikuna samanina raya, tata samanina raya. Walikul rayatin wahidi. Bagi satu bendera ada 12.000 pasukan. Berarti jumlah Romawi 12 dikali 12.000 dikali 80 berapa? 960.000 pasukan, hampir 1 juta. Nah, akan berperang. Menariknya Bapak Ibu, Romawi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah bangsa Bizantium yang menjadi pusat Kristen Ortodoks, dan pusat Kristen Ortodoks sekarang adalah Rusia. Dan Rusia bergabung dengan Chechnya melawan musuh Rusia, bukan musuh Chechnya, bukan musuh umat Islam, tapi musuh Rusia. Siapa? Ukraina. Kalimatnya mi waraihim, adua mi waraihim, musuh di belakang mereka, di belakang Romawi, berarti di belakang Rusia. Subhanallah. Apakah ini yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita menunggu peristiwa-peristiwa ini. Nah, baik, kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Maka kemudian Imam Mahdi bergerak sampai ke Suriah. Disitulah ia telah terjadi perangnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perangnya di masjid ini, Bapak Ibu. Ini masjid tempat terjadinya perang, pertemuan antara pasukan Allah dengan pasukan Dajjal. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan, iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah qomat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Al-Mahdi. Lalu Imam Mahdi merapatkan, meluruskan saf salat kalian. Sawu-sawu talaswata dulu, uruskan dan rapatkan. Falamma yusawu-sawu-bakum, tatkala dia meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, turunlah Isa bin Maryam. Nah, masjid yang tadi ada di sini, Bapak Ibu, ada di Aleppo. Ini batas Suriah dan Turki. Nah, di sini Turki dikuasai oleh Romawi, 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Tatkala Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian, maka turunlah Nabi Isa AS indal manaratil baida, di sisi menara putih. Ini menaranya. Hanya satu masjid ini yang punya menara putih di Masjid Umayyah di Damaskus. Maka semua ulama ahli hadis yakin ini masjidnya. Turun Nabi Isa AS. Apa kata Imam Mahdi? Ta'ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mari Imam Mahdi, mari Nabi Isa, Nabi Allah, Imam kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Didorong Imam Mahdi, taqaddam. Amma Nabi sallallahu alaihi, maju ke kami. Ini salat dikumandangkan untukmu. Hadihi waqimat salat. Fa inna ba'dakum bi ba'din umara tukramatu li hadhihi ummah. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Majulah Imam Mahdi. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Allahu akbar. Apakah ini membuktikan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi Rasulullah lebih mulia dari para Nabi dan Rasul yang lain. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Rasul, wajib para Nabi dan Rasul mengikutinya. Quran Surat Ali Imran ayat 81-82. Pelajari, itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Ali Imran 81-82. Selesai salat berjamaah, Nabi Isa mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid ini. Tatkala dibuka pintu masjid ini, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi Isfahan, Iran, dengan jubah Persia. Kata Rasulullah SAW, harum napasnya Nabi Isa tercium sejauh mata memandang.
Dan jika orang kafir mencium napas Nabi Isa, mati seketika. Maka pasukan Yahudi yang di depan mati itu. Susahnya mereka tutup itu, lari-lari, dikejar sama kaum muslimin. Betapapun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, hei muslimin, sini di belakang pada Yahudi, bunuh dia. Kecuali apa tadi? Pohon golkot. Adapun Dajjal, merinding dia. Malaikat mautku sudah ada. Kata Rasulullah SAW, basah kuyup bajunya, kencing di celana Dajjal. Dajjal kencing di celana. Begitu tahu ada Nabi Isa terlihat di dalam masjid, lari Dajjal ke barat. Dikejar sama Nabi Isa ke barat. Begitu Dajjal lari ke barat, di depan sudah ada Nabi Isa. Kok kamu udah di depan saya? Kata Dajjal. Lari ke timur. Begitu lihat ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Kamu mau pergi kemana? Hari ini kamu milik saya, kata Nabi Isa AS. Hari ini kamu milik saya. Dajjal akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari Nabi Isa AS, dan terdamparlah di pintu Lud. Fi babi Lud. Lud adalah kota berdampingan dengan 13 mil dari Tel Aviv ke arah barat, 13 mil sebelah timur Tel Aviv lah ya, ke arah barat laut 13 mil. Di situ Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan pedang. Kalau saya berpikiran dengan tombak, bukan dengan pedang. Andai di pintu gerbang ini Dajjal dibunuh Nabi Isa AS, selesai masalah. Hancurlah 3 agama besar dunia: Yahudi, Nasrani, Majusi. Allah Akbar. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, ada 3 pasukan besar yang tadi saya sebutkan, itu akan menjadi pelaku kebangkitan Islam. 3 pasukan besar yang akan memimpin kebangkitan Islam, yang nama mereka sudah tertulis di surga Firdaus. Siapa saja mereka? Yang pertama, pasukan dari bumi Syam. Siapa mereka? Pasukan dari bumi Syam. Inilah mereka. Akan ada muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam, dan dari Yaman. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan tadi muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bi Syam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Para malaikat menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Allahu Akbar. Syam, Palestina, dan Suriah. InsyaAllah Izzuddin Al-Qassam salah satunya. Amin. Pasukan yang kedua, para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Ini hadisnya. Yakhruju min Khurasan rayatun sur, akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sur, para pembawa panji hitam. La yarudduha syai', tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan mereka, tidak ada pasukan yang bisa menghentikan mereka. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Ilya. Ilya artinya kota Tuhan, berarti Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pertanyaannya, siapa pasukan dari bumi Khurasan? Khurasan, jantung kotanya adalah Afghanistan. Pertama pasukan dari Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua pasukan dari Khurasan. Yang terakhir dari mana? Insya Allah dari Indonesia. Adakah hadis berbicara tentang Indonesia? Baik, kita lihat hadis yang satu ini. Anna Sauban hadasah Anahu sahya Rasulullah SAW yaqul Inna Rabbi zawajal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untuk bumi ini, hatta ra'aitu masyariqa wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atanya al-kanzain, Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Saya garis bawahi, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawal yaminha, umatku di akhir zaman akan sampai kekuasaannya dari bumi yang Allah bentangkan untukku, dari timur hingga ke barat dunia. Islam akan kembali menguasai dunia dengan pusaka merah putih tadi. Takbir. Saya tanyakan hadis ini kepada guru-guru saya. Saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia, tidak. Tapi hadis ini ketika saya seminar dengan Profesor Ahmad Mansur, beliau katakan ini hadis yang melatar belakangi para ulama ketika perang kemerdekaan. Para pahlawan ulama Pujang mengatakan, robek warna birunya, sisakan merah putihnya. Itu pusaka Rasulullah untuk Nusantara kita. Allah. Saya tanya langsung pada guru saya, Syahri Al-Abbasi, beliau ketua Rabita Ulama Palestin. Saya tanya tentang Indonesia dan merah putih, pandangan beliau. 2017 saya tanyakan pada Dr. Yusuf Abu Sunaid, ini dosen ilmu hadis di Al-Quds Institution. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, wakil ketua Rumah Rabita Ulama Palestin. 2016 juga Karyan, Yogyakarta. Kami tanya mereka tentang Indonesia. Apa jawab mereka? Ala kulli biladin
alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li sarihadadinkum lasa'ad. Dari semua negara di muka bumi yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah Indonesia? Baik, Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Betul? Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib 1187 Masehi. Dari Kairo, Afrika, Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir Konstantinopel, Bizantium. Tercatat 29 Mei 1453 Masehi, dari Istanbul, Konstantinopel, dunia digenggam Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara, dan Asia Tenggara adalah mimpi para ulama saleh ini. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah dari Mekah, dan beberapa hari yang lalu di Gaza seorang ulama yang masih hidup pun bermimpi Rasulullah berlari perang ke Gaza. Mereka ikut, tiba-tiba Rasul berhenti dan meneteskan air mata. Kata Rasulullah SAW, marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ya amal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Sebaik-baik umatku adalah kalian. Allahu Akbar. Kami bertanya, kata mereka, ya Rasulullah, man haula ba'sar adaduhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyidah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun Indonesia. Mereka adalah saudara kalian muslim Indonesia. Rasulullah mengatakan itu dalam mimpi mereka. Alladzina yuhibbuna bisyidah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa, pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Siap bebaskan Palestina? Siap kita buktikan hadis ini? Angkat tangannya. Angkat tangannya, ya Allah, saksikan ya Allah. Kami siap berikrar kembali ya Allah. Tolong kabulkan ya Allah. Jika Engkau takdirkan itu terjadi di zaman kami, jadikan kami pasukan terdepan ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami kaum muslimin dan muslimat siap bebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi. Laknatullah alaihim. Siri-siri Palestina, siri-siri Hamas, siri-siri Aqsa, biru bidam Nabi kaya Aqsa, biru dengan ruh kami, bidam dengan darah-darah kami. Nabi kaya Aqsa, kami bela kau Aqsa. Takbir. Bapak Ibu, sudah beberapa kali saya bertemu dengan Izzuddin Al-Qassam dan Hamas. Terakhir saya bertemu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kemarin di Turki kami ketemu dengan para warga pengungsi Palestina. Insya Allah berikutnya tolong doakan kami dan tim. Kita akan kembali berangkat. Mudah-mudahan keberangkatan kami kali ini kami sampai ke Gaza. Kemarin kami hanya sampai di perbatasan sebelum Rafah Al-Aris. Mudah-mudahan nanti kami sampai dan ke Rafah dan ke Gaza. Insya Allah. Bapak Ibu, jangan sampai kita nanti tidak bisa menjawab ketika Rasulullah mempertanyakan kita nanti ketika kita bertemu di padang mahsyar.